Pengertian konflik. Konflik adalah suatu kondisi pertentangan yang muncul karena perbedaan kepentingan, nilai, persepsi, atau tujuan antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks organisasi, konflik bisa terjadi antar individu, antar kelompok, atau antar divisi dalam suatu lembaga. Sumber konflik itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu saling ketergantungan tugas. Artinya setiap unit saling bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketergantungan ini bisa menimbulkan konflik jika tidak diatur secara efektif. Yang kedua, perbedaan tujuan dan prioritas. Artinya, unit atau individu dalam organisasi memiliki target atau orientasi yang berbeda. Yang ketiga, faktor birokratis. Artinya, tumpang tindih atau konflik wewenang antar fungsi lini dan staf. Yang keempat, kriteria penilaian prestasi yang berbeda. Sistem penghargaan yang tidak adil atau berbeda interpretasi bisa menimbulkan ketidakpuasan. Yang kelima, persaingan atas sumber daya langka. Artinya, persaingan dalam mengakses anggaran, fasilitas, ataupun dukungan pimpinan. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab konflik dalam organisasi. Faktor-faktor ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya ada 9 poin yang dilatar belakangi oleh aspek individu, struktural maupun dinamika organisasi. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan, goal incompatibility, yang artinya organisasi terdiri dari berbagai individu dan departemen yang memiliki tujuan masing-masing. Ketika tujuan antar bagian ini saling bertentangan atau tidak selaras, maka konflik sangat mudah terjadi. Contoh, divisi penjualan ingin menjual produk sebanyak mungkin, sementara divisi keuangan ingin menekan biaya promosi. Yang kedua, perbedaan nilai, norma, dan persepsi. Artinya, manusia membawa nilai-nilai dan sudut pandang yang berbeda ke dalam organisasi. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan dalam bekerja sama. Contoh, seseorang yang berpikir bahwa lembur adalah bentuk dedikasi bisa bertentangan dengan orang yang menganggap lembur sebagai eksploitasi. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif. Artinya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, miskomunikasi, atau bahkan distorsi informasi. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar anggota tim. Contoh, instruksi kerja yang tidak jelas dari atasan bisa menimbulkan kesalahan kerja dan konflik dengan rekan kerja lain. Yang keempat, sumber daya yang terbatas. Ketika anggaran, waktu, atau tenaga kerja terbatas, masing-masing unit organisasi akan berusaha untuk mendapatkan porsi yang lebih besar. Persaingan ini bisa menimbulkan konflik. Contoh, 2 tim yang bersaing menggunakan ruang rapat atau dana promosi. Yang kelima, ketergantungan tugas, task interdependence. Dalam organisasi, keberhasilan satu divisi kadang bergantung pada output divisi lain. Jika salah satu tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka divisi lain ikut terdampak dan konflik bisa timbul. Contoh, tim pemasaran tidak bisa bekerja optimal jika tim produksi telat menyelesaikan produk. Yang keenam, struktur organisasi yang tidak jelas. Artinya, struktur organisasi yang tumpang tindih atau tidak jelas bisa menimbulkan kebingungan dalam tanggung jawab dan wewenang. Contoh, 2 manajer merasa memiliki wewenang atas satu tim yang sama. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan. Pemimpin yang otoriter, tidak adil, atau tidak responsif bisa memicu ketegangan antar bawahannya. Contoh, atasan yang selalu menyalahkan tanpa mendengar penjelasan dapat menciptakan suasana kerja yang penuh konflik. Yang kedelapan, ketidakadilan dan sistem penghargaan yang tidak transparan. Artinya, karyawan akan merasa tidak puas jika sistem promosi atau penghargaan dianggap tidak adil. Contoh, seorang karyawan yang merasa sudah bekerja keras, tetapi promosi justru diberikan pada orang lain yang lebih dekat dengan atasan. Yang kesembilan, tekanan dan stres kerja.
Lingkungan kerja yang penuh tekanan akan memperbesar kemungkinan konflik karena emosi menjadi lebih mudah meledak. Contoh, karyawan yang sudah stres karena beban kerja menjadi mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Jenis-jenis konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang, mulai dari siapa yang terlibat, sumber permasalahan, hingga skalanya. Berikut adalah penjelasan detailnya. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang, biasanya karena adanya ketegangan antara nilai pribadi, peran yang dijalani, atau tuntutan yang bertentangan. Ciri-cirinya, dilema antara apa yang diinginkan dan apa yang dituntut oleh organisasi. Kedua, rasa tidak nyaman, stres, atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Contohnya, seorang karyawan merasa tidak nyaman karena perintah atasannya bertentangan dengan nilai pribadinya. Misalnya diminta memanipulasi data demi keuntungan perusahaan. Lalu yang kedua ada konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih, biasanya karena perbedaan kepribadian, gaya kerja, nilai, atau persepsi. Contohnya, dua rekan satu tim berselisih karena salah satunya merasa ide-idenya selalu ditolak tanpa alasan jelas. Lalu yang ketiga ada konflik intragrup, yaitu konflik yang muncul dalam suatu kelompok kerja, tim, atau divisi antara anggotanya. Contohnya dalam tim proyek, salah satu anggota merasa dipaksa bekerja lebih keras dibanding yang lain, yang cenderung pasif. Lalu keempat ada konflik intergrup, yaitu konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih dalam organisasi, seperti antar departemen atau antar divisi. Contohnya divisi pemasaran ingin memperbesar anggaran promosi, tetapi divisi keuangan menolak karena menganggap tidak efisien. Nah, lalu yang kelima ada konflik antar organisasi, yaitu konflik yang terjadi antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya, baik yang bergerak di bidang yang sama maupun berbeda. Contohnya, dua perusahaan bersaing keras di pasar yang sama dan saling menuduh melakukan sabotase promosi. Lalu yang keenam ada konflik struktural, yaitu konflik yang disebabkan oleh struktur organisasi, misalnya tumpang tindih wewenang, sistem hierarki yang tidak jelas, atau perbedaan jabatan yang terlalu tajam. Contohnya, seorang supervisor merasa posisinya tidak dihargai karena sering dilewati oleh manajer dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketujuh ada konflik peran, yaitu konflik yang terjadi karena peran yang dijalani seseorang dalam organisasi saling bertentangan atau terlalu banyak. Contohnya, seorang staf diberikan tugas administrasi dan juga harus menjadi kontak person untuk semua divisi, padahal tidak sebanding dengan kapasitasnya. Lalu yang kedelapan ada konflik fungsional versus disfungsional, yaitu fungsional adalah konflik yang mendorong kinerja, meningkatkan inovasi, dan memperbaiki proses kerja. Dan ada yang disfungsional, yaitu konflik yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, merusak hubungan kerja. Contoh fungsional, debat antar tim pemasaran dan produk tentang target pasar justru menghasilkan strategi yang lebih efektif. Sedangkan disfungsional, pertikaian antar dua pimpinan tim menyebabkan keterlambatan proyek. Lalu ada tahapan konflik. Dalam tahapan konflik, dalam organisasi tidak serta-merta muncul begitu saja. Ia berkembang secara bertahap, dimulai dari adanya gesekan yang tidak terlihat, lalu meningkat menjadi perbedaan pendapat yang nyata, hingga pada akhirnya harus diselesaikan. Stephen V. Robin dalam bukunya Organizational Behavior 2006 menjelaskan bahwa konflik berjalan melalui 5 tahapan utama yang membentuk siklus konflik. Setiap tahap ini membawa dinamika tersendiri dalam hubungan antar individu atau kelompok dalam organisasi. Tahap pertama, potensi konflik. Tahap pertama ini merupakan akar dari semua konflik. Disinilah muncul kondisi-kondisi yang dapat memicu konflik, walau belum menampakkan bentuk nyata. Tanda-tanda pada tahap ini yaitu adanya perbedaan tujuan antar departemen atau individu, misalnya bagian keuangan ingin efisiensi sementara bagian pemasaran ingin anggaran besar untuk promosi. Komunikasi yang buruk seperti informasi tidak tersampaikan dengan baik atau terjadi kesalahpahaman.
struktur organisasi yang kaku seperti jabatan atau hierarki yang terlalu otoriter sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Ketergantungan tugas, di mana hasil kerja satu pihak sangat tergantung pada pihak lain, menciptakan tekanan. Contohnya, seorang supervisor teknis merasa bagian administrasi memperlambat pekerjaannya karena proses birokrasi yang rumit. Walau belum terjadi konflik terbuka, benih ketegangan sudah ada. Lalu tahap kedua, kesadaran dan personalisasi konflik. Pada tahap ini, kondisi yang sebelumnya hanya berupa potensi mulai disadari secara kognitif dan emosional oleh individu atau kelompok. Konflik berubah menjadi masalah yang dirasakan secara personal. Apa yang terjadi pada tahap ini yaitu individu mulai merasakan ketidakadilan, tekanan, atau ketegangan. Konflik bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh persepsi dan perasaan masing-masing. Emosi seperti marah, kecewa, frustasi mulai muncul. Contohnya, seorang karyawan merasa tidak dihargai karena usulannya selalu ditolak manajer. Ia mulai merasa tidak dianggap penting dan menginternalisasi konflik tersebut. Lalu tahap ketiga, niat atau strategi merespon konflik. Setelah individu menyadari adanya konflik, ia mulai membentuk niat atau kecenderungan bertindak. Tahap ini mencerminkan bagaimana seseorang memilih cara untuk menghadapi konflik. Strategi umum merespon konflik yaitu menghindari, akomodasi, bersaing, dan bekerja sama, lalu kompromi. Contohnya, seorang karyawan yang merasa tidak dihargai mulai mengambil sikap diam dan tidak lagi aktif dalam diskusi tim. Ini adalah bentuk strategi pasif untuk menghindar. Lalu tahap keempat, perilaku konflik. Tahap ini merupakan puncak konflik, yaitu ketika konflik sudah dimanifestasikan dalam perilaku nyata, bisa dalam bentuk argumen, verbal, atau perdebatan. Lalu aksi pasif agresif, misalnya kayak terlambat atau menolak tugas. Lalu kritik terbuka atau bahkan konfrontasi langsung. Contohnya seperti dua tim yang berselisih akhirnya bersitegang dalam rapat koordinasi, mereka saling menyalahkan atas keterlambatan proyek. Lalu tahap yang kelima yaitu hasil konflik. Tahap terakhir ini menunjukkan bagaimana konflik berakhir. Hasil konflik bisa bersifat konstruktif atau fungsional atau merusak disfungsional. Fungsional yaitu menyebabkan perbaikan proses kerja, mendorong munculnya ide-ide inovatif, meningkatkan dinamika dan efektivitas tim. Sedangkan yang merusak atau disfungsional yaitu mengganggu hubungan kerja, menurunkan produktivitas dan moral kerja, menyebabkan stres berkepanjangan dan keluar masuk karyawan. Contohnya seperti setelah konflik terbuka antara dua divisi, manajemen mengadakan evaluasi dan restrukturisasi peran. Alhasil, kerjasama menjadi lebih jelas. Di sisi lain, satu pegawai keluar karena tidak tahan dengan suasana kerja yang tidak nyaman. Lalu ada dampak konflik. Ada beberapa dampak konflik dalam organisasi sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif. Menimbulkan kemampuan mengoreksi diri sendiri. Bagi setiap individu atau kelompok, adanya konflik dapat merenungi kembali apa yang diperbuat dan apa yang dibicarakan. Dengan merenung dan mengingat-ingat kembali akan dapat mengoreksi mana pembicaraan dan atau perbuatan yang telah dilakukan yang menyinggung perasaan lawan bicara, sehingga menimbulkan konflik. Dengan tindakan tersebut dapat segera mengetahui sumber konflik dari mana, apakah dari pribadi atau dari orang lain atau pihak-pihak tertentu. Karena setiap apa yang dibicarakan atau diperbuat belum tentu benar menurut orang lain. Sehingga harus ada penyesuaian dengan lawan bicara yang dihadapinya. Lalu meningkatkan pemahaman. Adanya konflik dapat meningkatkan pemahaman bagi individu atau konflik melalui proses diskusi dan perdebatan yang sehat. Individu atau kelompok akan belajar menghargai pendapat orang lain serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi mereka. Ketika kita terlibat dalam sebuah konflik, kita dihadapkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Ini memberi kita kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan melibatkan diri dalam proses belajar bersama.
Dengan begitu, kita dapat mengembangkan rasa empati dan toleransi terhadap perbedaan, lalu memperbaiki hubungan antar individu atau kelompok. Dengan adanya konflik, menyebabkan seseorang akan selalu berhati-hati di dalam berhubungan dengan orang lain dari segala perkataan, perbuatan, sebab sesuatu yang benar bagi dirinya belum tentu benar menurut orang lain. Hal ini harus disadari sepenuhnya, di mana sikap, sifat, perkataan, perbuatan dirinya belum tentu benar menurut orang lain. Manusia diciptakan berbeda dan unik untuk satu dengan yang lain. Melalui dialog yang produktif, mereka dapat saling mendengarkan dan mencari solusi bersama. Proses ini dapat memperkuat ikatan emosional dan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam antar pihak yang bertikai, lalu mencapai solusi yang lebih baik. Melalui konflik, kita bisa mencapai solusi yang lebih baik daripada sebelumnya. Konfrontasi ide-ide berbeda dapat memicu kreativitas dan inovasi. Dalam konteks ini, konflik menjadi ajang untuk menguji gagasan dan mencari solusi yang lebih efektif. Dengan adanya perdebatan yang sehat, kita dapat mengeksplorasi berbagai alternatif dan mencapai kesepakatan yang lebih baik. Lalu, ada dampak negatif. Yang pertama, menghambat kerjasama. Dampak negatif konflik salah satunya dapat menghambat kerjasama. Jika konflik sudah mencapai tingkat yang parah, akan menimbulkan ketegangan sehingga sulit kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama. Hal tersebut menjadikan terasa kurang menyenangkan dan saling menyudutkan antar mereka dalam bekerja dalam ketakutan. Subjektif dan emosional. Sifat emosional yang tidak dapat dikendalikan akan membawa jalan pemikiran yang kurang sehat, sehingga dengan begitu pandangan antara yang berkonflik selalu subjektif, yaitu apa yang dilakukan serba salah menurut pandangan mereka, dan sebaliknya sifat emosional ini muncul dapat memperburuk komunikasi dan memicu pertengkaran lebih lanjut. Hal ini dapat berpotensi merusak kerjasama dan kolaborasi yang seharusnya terjadi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, penurunan produktivitas dan kualitas kerja. Adanya konflik dapat berdampak terhadap produktivitas dan kualitas kerja dalam organisasi karena konflik dapat menguras energi dan fokus individu, sehingga mereka sulit untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang penting. Hal ini mengakibatkan kinerja semakin menurun dan hasil pekerjaan yang diperoleh tidak optimal. Lalu, saling menjatuhkan. Dengan adanya konflik dalam organisasi, beberapa pihak yang terlibat tidak jarang melakukan aksi saling menjatuhkan lawan dengan berbagai jalan yang ditempuh. Padahal saling menjatuhkan dapat menghancurkan citra diri individual atau kelompok yang menjadi target serangan. Adanya kata-kata yang menyakitkan dan tindakan yang merendahkan dapat membuat seseorang merasa tidak berharga dan rendah diri. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu. Selanjutnya, strategi penyelesaian konflik. Mangkunegara 2009 mengatakan, para manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain adalah 1. Menghindar. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting, atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. 2. Mengakomodasi. Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. 3. Kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik, tetapi bisa menjadi metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. 4. Kompromi atau negosiasi.
Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan keuntungan semua pihak. 5. Memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang, di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Selanjutnya, peran pemimpin dalam mengelola konflik. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan pemimpin untuk mengatasi konflik pegawai dalam organisasi. 1. Memperjelas tugas masing-masing pegawai sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Dengan kejelasan tugas, setiap pegawai akan lebih fokus dan berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan baik tanpa mengerjakan tugas orang lain. Kedua, memberikan arahan kepada pegawai agar bekerja dengan hati-hati, penuh rasa tanggung jawab, dan saling berdiskusi dengan rekan kerja. Pemimpin juga harus mengingatkan agar masalah pribadi tidak dibawa ke tempat kerja, karena hal ini dapat berdampak pada hubungan antar pegawai. Ketiga, menganjurkan pegawai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena setiap orang pasti menghadapi masalah. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, seseorang dapat menemukan ketenangan dan kekuatan untuk mengatasi masalah tersebut. Keempat, mendorong pegawai untuk selalu menjunjung tinggi rasa hormat, toleransi, empati, dan saling menghargai di antara rekan kerja. Sikap saling menghormati akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. 5. Mengajak pegawai untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan selalu bersyukur atas segala yang telah diberikan. Rasa syukur akan membantu menjaga keseimbangan mental dan emosional dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya ada contoh konflik di organisasi dan cara penyelesaiannya. 1. Konflik saat mengerjakan tugas. Dalam organisasi, terdapat beberapa tugas atau pekerjaan yang dikerjakan secara bersamaan. Semakin besar skala organisasi, maka akan semakin banyak tugas yang dikerjakan. Biasanya, konflik terjadi ketika menentukan skala prioritas, pembagian kerja yang tidak sesuai beban, serta perbedaan ekspektasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan koordinasi yang baik antar departemen dan individu yang bekerja sama. Pastikan agar setiap anggota memiliki ekspektasi yang sama dengan pembagian tugas yang cocok. 2. Konflik gaya kepemimpinan. Contoh konflik yang satu ini memang kerap terjadi di dalam organisasi. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan gaya kepemimpinan yang membuat dua bagian atau lebih jadi memiliki perbedaan visi. Salah satu cara mudah untuk mengatasinya adalah dengan melakukan komunikasi secara efektif serta membagi tugas sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Pastikan pemimpin memberi kepercayaan pada setiap anggota tim dalam melaksanakan tugasnya.